Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia, rekan trader market, kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2022. Rekan trader, memasuki hari yang luar biasa, memasuki minggu yang luar biasa. Saya hadir lagi untuk sedikit membawakan analisa harian kita pada hari ini. Di samping itu juga saya akan membawakan sedikit tema yang sangat luar biasa hari ini. Seperti hari-hari sebelumnya, di setiap kali webinar saya, setiap kali analisa harian saya selalu membawakan sedikit tema. Tema itu ada hubungannya dengan pasar yang terjadi hari ini. Dan hari ini terjadi gap luar biasa. Oke, rekan trader. Jadi tema kita hari ini, kita akan membicarakan tentang prediksi kemunduran gold akibat efek dari non-farm payroll kemarin. Efek non-farm payroll kemarin sangat luar biasa, rekan trader, ya. Sangat luar biasa, memberikan dampak yang signifikan di mana terjadi kenaikan yang sangat luar biasa terhadap gold. Kita coba lihat langsung masuk ke platformnya. Rekan trader bisa lihat di sini, ya. Bagaimana kenaikan yang sangat dahsyat yang terjadi, ya. Pada hari Jumat kemarin, efek dari non-farm payroll, rekan trader bisa lihat kenaikannya sampai di level tertinggi di 1680 dan ditutup di sekitaran situ, rekan trader. Udah 80-an lah, ya. Tapi rekan trader lihat hari Senin, permulaan minggu yang baru, dia mengalami gerak jatuh bebas. Kayaknya panjang kali. Gerak jatuh bebas, rekan trader. Kenaikan sangat luar biasa. Hari Senin ini dia mengalami gerak jatuh bebas dan diperkirakan dia akan menuju di seputaran 1670 atau ya 1669. Dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun lagi sampai 1660-an. Ya. Selalu dibilang bahwa 670 adalah harga yang pas, tawar menawar harga pas tancap gas, ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa gold ini dia terkoreksi dan dia sementara ini mendekati di area 1600 berapa nih? 70-an ya. Sekarang dia 1671. Kalau kita lihat ya, ini adalah suatu fenomena di mana ya. Ini ada suatu fenomena di mana harga emas ini dia terkoreksi yang mendekati 1670-an di sesi Asia setelah gagal dia bertahan di rintangan di seputar 1680-an. Lihat ya, 1680-an dia turun, dia gagal ya. Logam mulia ini dia mengalami tekanan jual tipis karena rally ya. Raksasa emas telah bertemu dengan program likuidasi aksi beli. Potensi kenaikan emas masih solid karena sentimen pasar ke depan sangat cerah. Jadi kalau kita lihat ya, potensi kenaikannya ini masih ada. Ya, masih ada. Saya aja berani taruh di 1690-an, rekan trader. Bisa sampai 1700-an ya. Saya berani taruh di 1670-an sampai 1700-an. Selalu ada potensi menuju hal tersebut. Tapi kita lihat untuk sementara ini ya, indeks dolar Amerika, kalau rekan trader lihat di sini ya, orang bilang dia sedikit memberikan tekanan ya. Walaupun tendensi harian kita pada hari ini dia sangat bearish, tapi indeks dolar Amerika dia mempertahankan kenaikan di sesi Tokyo dan menunjukkan struktur yang terbatas di antara 111-an lah, 110, 111 ya. Dan ini adalah imbas dari kenaikan tingkat suku bunga sebesar 75 BP ya. Nah, yang telah dipangkas lagi ya. Ini adalah imbas dari kenaikan FOMC, hasil FOMC kemarin ya. Dan kalau kita lihat rekan trader ya, setelah data payroll yang kuat, investor menunggu data harga konsumen IHK. Nah, IHK itu indeks harga konsumen atau inflasi. Itu akan terjadi kalau nggak salah hari Rabu. Kita lihat dulu di kalender ekonomi. Rekan trader, kita lihat di kalender ekonomi. Mana ini kalender ekonomi? Oke, nah ini dia. Dan trader bisa lihat di sini kalender ekonomi. Nah, ini hari ini kalender ekonomi, cuma nanti pada pukul 15.40 ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Christine Lagarde. Tapi nanti harga IHK itu minggu ini dia akan terjadi itu kalau nggak salah itu di hari ini dia.
20-30 hari Kamis ya. 20-30 hari Kamis. Nah, ini dia ya, menunjukkan inflasi yang akan terjadi di Amerika. Selain itu juga ada klaim angka pengangguran. Jadi prinsipnya gold ini dia akan menunggu, bukan cuma gold semuanya ya, pasar menunggu sampai nilai inflasi ini dikeluarkan. Setelah kemarin payroll, nilai inflasi dikeluarkan. Nah, kita bisa lihat di sini ya, dan sini kan 8,0 ya, inflasinya terjadi sedikit penurunan. Kemarin 8,2, diperkirakan 8,0. Kita nggak tahu ke depan ini seperti kayak gimana. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa selalu ada peluang ya, selalu ada peluang dari pergerakan gold yang sedang terjadi ya. Dan kalau kita lihat ya, kebijakan nilai gold ini pun juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan nol COVID yang terjadi di Cina. Kita tahu bahwa Cina adalah negara pengguna gold terbesar di dunia ya. Kebijakan nol COVID Tiongkok tetap berlaku dan memicu penghindaran risiko. Ini menjadi alasan bahwa ekspektasi pasar pekan sebelumnya bahwa Beijing sedang berusaha melonggarkan pembatasan. Nah, lebih lanjut kalau kita lihat bahwa permintaan global dengan melemahnya kontrol COVID membebani pengeluaran yang terjadi. Dan kalau kita lihat, hal ini membuat para investor sangat hati-hati dan menunggu sampai nilai inflasi yang akan dikeluarkan pada hari Kamis nanti. Nah, ini dia rekan trader. Kalau kita lihat di sini ya, kenapa gold mempunyai peluang pelemahan pada hari ini? Kalau menurut analisa saya, ya memang pasar bereaksi. Ya, pasar sangat bereaksi. Dan kalau menurut saya dia akan melemah terus ini minimal sampai di 1667, walaupun tendensi kenaikan masih bisa sampai di 1670 bisa. Tapi untuk hari ini saya bisa bilang bahwa pasar sangat kuat bereaksi dan tidak tertutup kemungkinan dia masih turun lagi. Tapi tetap saya berprinsip pergerakan dia yang paling tertinggi sampai di 1680 ya. Dia akan cuma sekitar antara 1669 sampai 1680. Hari ini tidak ada news yang fundamental yang sangat kuat sehingga bisa membuat pergerakan gold bisa mengalami penurunan atau pelemahan yang signifikan. Tapi secara garis besar, pergerakan gold masih benar-benar melihat apa yang terjadi, wait and see apa yang terjadi di pasar, dan benar-benar menunggu sampai IHK yang terjadi. Inilah salah satu alasan kenapa hari ini, biasanya hari Senin pasar sangat hati-hati ya, karena baru permulaan minggu, jadi sangat hati-hati pergerakan pasar yang akan terjadi rekan trader. Oke rekan trader semuanya. Sorry. Oke rekan trader, sekarang kita masuk ke analisa harian teknikal kita. Rekan trader, seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini? Kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini dia sangat luar biasa ya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa tendensi harian pada hari ini kita bisa lihat bahwa dia masih tetap mengalami nilai bearish yang sangat kuat ya. Walaupun penurunan sempat tadi naik ya, penurunan yang paling tertinggi tadi minggu kemarin sampai di 110, tapi ada sedikit pergerakan sehingga permulaan minggu ya, jadi dia turun lagi mulai dari sekitar 111. Kita akan lihat ya pembukaannya di sini ya, dia sempat naik tadi sampai di 111 dan dia sekarang mengalami penurunan. Walaupun kalau kita lihat di sini tendensi penguatan masih saja kuat terjadi rekan trader. Dan kalau kita lihat bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini. Kalau menurut analisa saya dia masih bisa naik rekan trader. Kalau menurut saya ya, penguatan ini masih bisa kuat naik walaupun tendensi penurunan masih bisa saja terjadi sampai di level terbawah di sini ya, 110.677, tapi menurut saya dia masih bisa naik karena dia udah berada di level terendah di sini ya.
Oleh karena itu saya berestimasi bahwa pasangan mata uang ini menurut saya dia bisa naik minimal sampai di 111.155. Dan apabila terjadi penurunan, dia akan bisa turun sampai 110. Oleh karena itu saya sangat ya kita main aman aja ya. Saya berasumsi bahwa dia akan naik sekitar sini. Ya, benar-benar wait and see. Tapi nanti kita akan lihat bagaimanakah setelah statement yang akan dikeluarkan oleh Christian Lagarde pada pukul 15.30 ya. Nah, tapi saya berasumsi bahwa dia akan bergerak antara 110.677 sampai 111.155. Oke, kita lanjut ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD saat ini rekan trader? Untuk Euro USD kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa Euro USD pada hari ini dia mengalami penguatan ya yang sangat kuat dahsyat. Kita lihat di sini bagaimanakah pergerakan dia. Dia sempat menembus level 0.99530 dan kalau saya lihat penguatan ini masih bisa saja terjadi. Tapi untuk sekarang ini, saya bisa bilang bahwa penguatan yang paling tertinggi memang bisa dibilang dia akan sampai di level 0.99763. Tapi untuk masuk pasar Eropa ini, saya berpikir bahwa penurunan bisa saja terjadi dan saya berestimasi bahwa dia bisa turun sampai level terendah di posisi 0.99081 ya. Makanya saya bilang bahwa pergerakan pasangan mata uang ini dia masih tetap bergerak di antara 0.99. Oleh karena itu saya berasumsi masuk pasar Eropa sekarang kemungkinan besar dia bisa saja turun. Nah, dan setelah itu dia akan mengalami pembalikan arah lagi, tapi saya berasumsi bahwa kenaikan dia yang paling maksimum itu sampai di 0.99763. Dan apabila terjadi pelemahan, asumsi saya di seputaran 0.99081. Kita lihat di pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar rekan trader? Untuk pound sterling sudah sangat jelas. Sini kita lihat bahwa pergerakan pound sterling pada prinsipnya sama dengan pergerakan Euro USD, mengalami bullish yang sangat kuat dengan rentang harian dari 1.12947 sampai 1.13436 ya. Peluang bearish masih sangat kuat, bullish masih sangat kuat di sini ya. Dan kalau saya lihat rekan trader bahwa kemungkinan dia ini masih bisa naik sampai di level tertingginya di seputaran sini 1.13756. Nah, ini dia rekan trader. Oke, nah 13735 ya. Dia masih bisa naik sampai di level situ ya. Tapi saya bilang bahwa masuk di pasar Eropa dia masih bisa turun, punya peluang juga turun rekan trader, dan saya berasumsi bahwa penurunan dia ini masih bisa terjadi kalau saya bilang sampai di seputaran ini. Kalau menurut analisa saya 1.13072. Oleh karena itu pergerakan dia pada hari ini di seputaran sini rekan trader. Nah, 1.13072 sampai 1.3735. Oke, kita lanjut dengan gold. Untuk gold rekan trader, telah kita bahas pada sesi tema tadi bahwa gold pada hari ini agak sedikit mengalami pelemahan ya. Dan dia bergerak di antara 1669 sampai 1680 walaupun masih tetap punya kemungkinan untuk naik sampai di 1669 atau 1700 ya. Untuk saat ini ya, kita lihat rekan trader ya, kalau menurut analisa saya ya, dia masih bisa turun sampai di level 1663 sampai 1663.58. Malah dia bisa turun lebih dahsyat lagi. Tapi saya bilang rentang harian penurunan yang paling masuk dalam masih bisa terjadi itu seputaran 1663.58, dan apabila terjadi kenaikan, saya berasumsi bahwa kenaikan dia itu yang paling tertinggi ya. Paling tertinggi itu di seputaran 1678.10. Oleh karena itu sangat tipis pergerakan dia ya. Kalau saya bilang pergerakan dia ini seputaran sini nih, kalau saya bilang ya 1663.58 sampai 1678.10. Oke, kita lanjut ke USD yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk pergerakan USD yen Jepang sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini bahwa USD yen Jepang pergerakannya hari ini
ya dia mengalami sedikit kenaikan ya, walaupun tendensi bullishnya itu tidak terlalu kuat, tapi saya berprinsip bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan berubah menjadi bearish rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan ya. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa kenaikan dia ini menurut saya cuma sementara, dan saya berasumsi bahwa dia ini akan mengalami penurunan paling masuk dalam logika itu adalah sekitaran 146.838. Itu adalah penurunan yang paling maksimal ya. Dan kalau terjadi kenaikan, saya berasumsi bahwa kenaikan dia itu bisa sampai di level sini rekan trader. 147.623 ini dia. Ini adalah jarak yang bisa diperoleh oleh dolar yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita pada hari ini, sahabat rekan trader. Oke, rekan trader, demikian analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya kemukakan ini setidaknya bisa memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tetap beranalisa dan terus beranalisa, karena kekuatan kita adalah di analisa kita, dan teruslah ya mengeksplor semua informasi yang terjadi supaya hasil analisa rekan trader semuanya bisa sangat akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.